Cinema Palace nonton di rumah dengan nonton di bioskop tentunya ambience-nya beda ya. Mulai dari audio, kemudian layar, dan cemilannya juga. Kangen popcorn nggak sih pemirsa? Nah, berbicara soal bioskop, hari ini akan mulai dibuka kembali, khususnya di wilayah DKI Jakarta tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan seiring dengan itu, salah satu saham yang erat kaitannya dengan bioskop di tanah air yaitu film atau MD Picture hari ini pemirsa di sesi 1 ditutup naik 2,81% loh. Mungkin ada kaitannya dengan kerinduan untuk kembali nonton film di bioskop ya. Apalagi pasti film-film yang siap untuk ditonton mulai ngantri nih. Setelah sebulan tutup karena PPKM, pemerintah izinkan bioskop buka lagi di wilayah PPKM level 2 dan juga level 3. Wilayah PPKM level 2 ini mencakup Banten, Kabupaten Serang, dan Pandeglang, Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Tengah, Kabupaten Tegal, dan juga Kudus, Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, dan juga Tuban. Sementara wilayah PPKM level 3 adalah DKI Jakarta, Banten Kota Tangerang, Jawa Barat Kota Bogor, Jawa Tengah Cilacap, Jawa Timur Ngawi, Yogyakarta. Namun pemirsa tentunya terdapat beberapa aturan pembukaan bioskop ya. Antara lain adalah kapasitas maksimal 50% saja. Nah, aturan apa lagi nih yang diterapkan dalam pembukaan bioskop? Berikut adalah data selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Kondisi situasi COVID-19 yang semakin baik, serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan peduli lindungi yang terus berjalan, ada beberapa penyesuaian dan juga pengetatan aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan dalam periode minggu ini antara lain. Pertama, pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50% pada kota level 3 dan level 2. Namun dengan kewajiban menggunakan aplikasi peduli lindungi. Saya ulangi, dengan kewajiban menggunakan aplikasi peduli lindungi serta protokol kesehatan yang ketat. Hanya kategori hijau lah yang dapat masuk area bioskop. Saya ulangi, hanya Itu dia pemirsa, selain harus gunakan aplikasi peduli lindungi, syarat lainnya untuk masuk bioskop adalah anak di bawah usia 12 tahun tidak diizinkan. Kemudian dilarang makan dan minum di dalam bioskop. Jadi makan popcorn, kemudian minum minuman bersoda ini belum boleh pemirsa ya. Dan pihak bioskop juga dilarang menjual makanan di area bioskop. Penonton harus menjaga jarak, kemudian menggunakan masker selama di area bioskop dan pemutaran film sedang berlangsung. Kemudian pembukaan bioskop menjadi angin segar ternyata nih bagi industri perfilman dan industri kreatif. Karena tentunya berbulan-bulan tutup, pemasukan tentu tidak ada pemirsa ya, tapi dengan demikian film akan mulai tayang lagi, kemudian pembelian tiket akan mulai dilakukan lagi oleh para pemirsa yang rindu untuk menonton film di bioskop. Nah, selama PPKM dan bioskop tutup, kerugian yang dialami secara keseluruhan mencapai sekitar 1 triliun rupiah. Ini data gabungan pengelola bioskop seluruh Indonesia. Sekitar 15.000 karyawan bahkan sudah dirumahkan. Jadi dampaknya besar sekali pemirsa ya ketika bioskop itu tutup. Padahal industri perfilman sedang kondusif sebelum pandemi. 2019 jumlah penonton sempat mencapai 52 juta orang loh. Lantas siapa saja yang diuntungkan dari pembukaan bioskop? Berikut ini adalah data selengkapnya pemirsa. Pihak-pihak yang diuntungkan dari pembukaan bioskop. Yang pertama tentunya adalah pengelola bioskop seperti Cinema XX1, kemudian ada Blitz Megaplex, Dakota Cinema, Cinepolis, Platinum, New Star Cineplex. Kemudian pemirsa di industri kreatif dan pekerja seni, aktor dan aktris tentunya, produser, sutradara, editor, scriptwriter, kameramen, tim artistik seperti desainer yang menyediakan pakaian, makeup artis, penata latar, dan lain-lain. Ternyata banyak ya yang justru terdampak positif ketika bioskop kembali mulai beroperasi. Dan juga pemerintah, karena bioskop akan bisa menyetorkan kembali pajak hiburan dan menambah pendapatan negara, mengurangi pengangguran berkurang pemirsa ya, konsumsi masyarakat juga akan mengalami pertambahan. Dan kemudian pemirsa, namun pembukaan bioskop ini tentunya tetap harus dipantau, terlebih soal prokes. Jangan sampai jadi klaster baru tentunya ya. Kemudian karena ketika kita melakukan aktivitas di bioskop,
mengabaikan protokol kesehatan, nantinya justru menjadi klaster baru tertular COVID-19 di bioskop. Tentu Anda tidak ingin hal tersebut terjadi, bukannya mencari hiburan, malah bawa pulang penyakit kan? Kemudian kalau tutup lagi pemirsa, banyak pihak yang tentunya akan dirugikan. Jadi agar tidak tutup lagi, jangan sampai ada klaster di sana. Mari jaga protokol kesehatan sehingga pihak-pihak tadi ya yang terdampak dengan pandemi COVID-19 khususnya penutupan bioskop ini juga kembali bisa melakukan aktivitas bisnisnya. Selain pariwisata seperti perhotelan, transportasi, industri perfilman juga merupakan sektor yang paling terdampak pandemi loh. Dan pemerintah pusat, Pemda, Satgas COVID-19 diharapkan bisa bekerja sama melakukan pengawasan terhadap pembukaan bioskop. Tapi tidak hanya pengawasan dari pihak pemerintah pemirsa ya, tetapi juga masyarakat harus memiliki kesadaran. Dan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah mencek siklus dari pembukaan bioskop pemirsa. Dan jika memungkinkan, pemerintah dihimbau untuk mengelola bioskop pasang HEPA filter di dalam bioskop. Pihak bioskop juga diharapkan melakukan pengawasan terhadap perilaku pengunjung, pastikan selalu menggunakan masker saat menonton film, dan terapkan social distancing. Jadi jangan acuh tak acuh pemirsa ya, kita harus juga mempedulikan orang lain, tidak egois bahwa saya tidak akan tertular COVID-19 dan sebagainya. Kita harus menjaga juga orang lain karena kapasitas maksimal itu adalah 50%. Tetap ada inovasi yang harus dilakukan juga oleh pihak bioskop dan industri perfilman mengingat penyebaran virus COVID-19 belum berakhir pemirsa. Nah, apa saja peluang bagi industri kreatif tanah air? Kita lihat pemirsa dalam informasi selengkapnya berikut ini. Pandemi virus corona yang mewabah di Indonesia membuat bioskop di seluruh kota harus tutup selama beberapa bulan terakhir. Tentu tidak bisa beroperasi membuat jaringan bioskop merugi. Namun meski telah dibuka kembali, ada baiknya bagi pengelola bioskop maupun industri perfilman yang termasuk dalam industri kreatif terus melakukan inovasi. Bagi pengelola bioskop sendiri contohnya adalah mencoba menggunakan mesin touchscreen yang disebut self-service ticket machine untuk menghindari kontak antara calon penonton dan staf. Meski sebelumnya sudah tersedia di beberapa bioskop, namun di masa pandemi COVID-19 jumlahnya harus lebih diperbanyak. Selain itu, pengelola bioskop dan pekerja di industri perfilman bisa terus mencoba untuk beralih dan memanfaatkan layanan OTT atau over the top dan VOD atau video on demand. Karena layanan streaming film diprediksi akan meraup keuntungan seiring dengan perpanjangan masa penutupan bioskop demi mengurangi penyebaran virus corona. Meski peran bioskop tidak akan pernah tergantikan dengan hadirnya layanan OTT dan VOD, namun beralih ke layanan streaming film digital bisa menjadi satu jalan keluar untuk menutup dan mengurangi kerugian yang dialami pengelola bioskop maupun industri film tanah air. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, memanfaatkan layanan streaming film atau nonton film digital jadi solusi tutup kerugian bagi industri bioskop dan perfilman di tanah air. Nah, beberapa jenis layanan streaming film adalah Netflix, kemudian ada Viu pemirsa, HBO Go, Disney Plus, dan layanan streaming film diproyeksikan akan terus meraih keuntungan di masa pandemi. Kenapa? Ketika ada pembatasan, masyarakat akan lebih banyak berdiam diri di rumah. Pengguna layanan streaming film juga akan terus bertambah. Dan sepanjang 2020 pemirsa, Netflix punya pelanggan baru 36,5 juta. Pelanggan Disney Plus hingga saat ini juga mencapai 100 juta. Dan kalau kita ketahui pemirsa ya, bahwa memang inovasi saat ini sangat banyak di tengah pandemi COVID-19, khususnya untuk layanan OTT. Bukan operasi tangkap tangan pemirsa ya, tetapi layanan over the top atau disingkat OTT ini yang merupakan layanan yang berupa data informasi multimedia yang berjalan pemirsa melalui jaringan internet seperti Netflix dan kawan-kawan tadi. Nah, industri kreatif termasuk industri bioskop dan perfilman yang harus bisa membaca peluang agar tidak terus mengalami kerugian meski penyebaran virus COVID-19 masih berlangsung. Karena bisa saja pemirsa, ada kemungkinan setelah pandemi banyak berdiam diri di rumah kemudian nonton seperti Netflix dan yang lainnya, orang lebih nyaman demikian ketimbang harus ke bioskop lagi. Nah, dengan demikian bioskop bisa tergerus kan? Tapi mumpung bioskop lagi buka dan Anda yang sangat cinta untuk menonton film, mungkin sudah punya daftar ya film apa yang akan ditonton menjelang akhir pekan ini,
Tetap terapkan protokol kesehatan pemirsa agar kita semua bisa terbebas dari COVID-19 dan ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik. Kami akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut. Pastikan Anda masih menyaksikan IDX Precision Closing.